Dalam perjanjian lama ada dua nabi yang menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa. Dalam perjanjian baru ada dua rasul yang menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Sedangkan Tuhan Yesus menghidupkan kembali tiga orang yang sudah meninggal, yaitu Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan anak seorang perwira. Seluruhnya yang dihidupkan kembali itu, mereka yang hidup kembali, semuanya meninggal kembali dan tidak mengalami hidup yang selamanya di bumi ini, dan akan kembali lagi tubuhnya berpisah dengan rohnya. Itu yang disebut meninggal dunia. Nabi Elia dan Nabi Elisa serta Rasul Petrus dan Rasul Paulus yang menghidupkan kembali itu, mereka menghidupkan kembali seturut dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, dengan memanggil nama Yahweh dan memanggil nama Yesus Kristus. Dengan kuasa itu, mereka menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Sementara Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, dengan kuasanya menghidupkan kembali, langsung memanggil Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan seorang anak dari keluarga perwira Romawi. Di sini kita melihat perbedaannya. Nabi-nabi dan rasul-rasul menghidupkan kembali dengan kuasa otoritas yang diminta oleh mereka kepada Tuhan Allah, Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus menghidupkan kembali ketiganya langsung dengan otoritasnya. Nah, yang belum pernah terjadi dan sampai hari ini belum pernah terjadi, tercatat atau terbukti ialah orang yang sudah meninggal bangkit kembali dan hidup, lalu dia tidak mati kembali. Hanya ada satu kisah itu dan satu-satunya dan yang sulung, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Setelah mengalami kematian di atas kayu salib, Yesus Kristus dikubur pada hari yang ketiga. Jadi bukan setelah 3 hari, tetapi pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit dari kematian. Allah membangkitkan, Roh Kudus membangkitkan. Kebangkitan Yesus Kristus ini belum pernah terjadi sebelumnya dan sampai hari ini. Karena nabi-nabi tidak ada yang bangkit, rasul-rasul tidak ada yang bangkit, bahkan para pendiri agama, para filsuf, para ahli, semuanya setelah meninggal, debu tanah menjadi bagian tubuhnya dan juga rohnya kembali kepada Tuhan. Sedangkan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang mengalahkan maut, yang menjadikan tubuhnya itu, karena sudah bangkit, tubuh mulia. Tidak sama dengan orang-orang yang telah dihidupkan dalam perjanjian lama dan orang-orang yang dihidupkan dalam perjanjian baru. Kebangkitan Yesus Kristus itu bersifat kekal, bukan temporer. Nah, inilah perbedaan kualitasnya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian baru, dituliskan bahwa kebangkitan Yesus itu yang sulung. Karena sebelum dan sesudahnya belum ada orang yang dibangkitkan mengenakan tubuh yang mulia dan bahkan menampakkan diri selama 40 hari selain Yesus Kristus. Ya, memang nantinya ada kebangkitan seluruh umat manusia pada akhir zaman. Yang dibangkitkan ialah semua orang pada akhir zaman, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menghakimi dan menghukum. Menghakimi semua orang dan menghukum orang-orang berdosa yang melakukan kejahatan. Pada momen itu nanti ada kebangkitan. Tubuh diberikan lagi, tubuh mulia bagi orang-orang yang diselamatkan, dan tubuh binasa bagi orang-orang berdosa yang melakukan kejahatan. Sementara saat ini, sampai menantikan kedatangan Tuhan kembali, tidak pernah ada yang bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Tubuh kemuliaan Yesus menggambarkan bagaimana nanti orang-orang yang dibangkitkan itu memiliki tubuh kemuliaan, yakni orang-orang pilihannya. Sedangkan tubuh kebinasaan akan dikenakan kepada orang-orang yang berbuat dosa melawan kejahatan. Nah, ini ada hal yang sangat berbeda. Karena itu kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang sulung dan tidak ada yang seperti dia. Para nabi, para rasul, pendiri-pendiri agama, bahkan orang-orang yang cendekiawan, yang cerdas, para pemimpin, orang-orang hebat, semuanya telah meninggal. Dan memang akan meninggal dunia. Tubuhnya kembali ke debu tanah, rohnya kembali kepada Tuhan untuk nanti
pada waktu kedatangan Tuhan akan dihakimi dan menerima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan bagi orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya, dan tubuh binasa bagi orang-orang yang berbuat dosa. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus Kristus menjadi sangat penting dan sangat bernilai kekal. Bagi orang Kristen, kita tahu kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang mengalahkan maut, mengalahkan setan, dan mengalahkan dosa. Di dalam janji kehidupan yang kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah orang-orang Kristen di dalam penantian kedatangan Tuhan kembali menjalani hidup dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kehidupan yang baru. Karena itu saudara, ini yang perlu diperhatikan, bahwa tidak ada agama, tidak ada kepercayaan yang menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang begitu istimewa dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Masihkah saudara, masihkah berada di dalam kepercayaan kepada yang tidak pernah bangkit? Jangan meletakkan kepercayaan hanya kepada yang mati, tapi yang hidup dan yang bangkit. Tuhan adalah Allah yang bangkit, yang hidup, yang menghidupkan orang yang sudah mengalami kematian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah.